Bab 191, Pandangan Sekilas. Semangat Xiar Wofei terangkat. Ia berusaha berkonsentrasi dan menahan rasa lelah untuk melanjutkan penyelidikan. Dia merasakan cahaya keemasan tampak bersinar dari kabut tak berujung, seterang bintang di malam yang gelap. Meski hanya sedikit, sepertinya mengandung kebenaran yang tak ada habisnya. Xiar Wofei pernah merasakan hal ini sebelumnya. Ketika dia pertama kali mendapatkan ruang petaroh dan dengan memperhatikan mengamati tanaman tanpa nama itu, dia juga merasakan perasaan samar-samar seolah-olah dia telah melihat kebenaran langit dan bumi. Namun, Xiar Wofei merasakan cahaya keemasan ini berkali-kali lebih kuat daripada tanaman tanpa nama. Xiar Wofei mencoba yang terbaik untuk melihat lebih jelas melalui kabut, tetapi energi spiritualnya habis. Segera, dia membuka matanya dengan lelah dan menghela napas sebelum melepaskan tangannya. Xiar Wofei tidak menyadari bahwa saat dia membuka matanya, ada cahaya keemasan di matanya. Pandangannya sepertinya mengandung kebenaran yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan menyala dan menghilang, dan matanya dengan cepat kembali normal. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Bahkan jika seseorang berdiri tepat di depan Xiar Wofei, dia mungkin tidak dapat mendeteksinya. Temperamen Xiar Wofei juga berubah secara halus. Xiar Wofei telah membuat beberapa kemajuan dalam menyelidiki tablet batu tersebut, tetapi sebenarnya, dia kembali tanpa membawa apa-apa. Dia tahu bahwa alasan utamanya adalah hubungan spiritualnya dengan ruang petaroh tidak cukup dekat. Selain itu, kekuatan spiritualnya sendiri juga tidak mencukupi. Ini hanya dapat ditingkatkan demi memuaskan dengan terus mengembangkan ruang dan menyerap kelopak bunga aneh. Untuk sesaat, dia bahkan ingin menelan buah roh tersebut untuk meningkatkan kekuatan mental dan hubungan spiritualnya dengan ruang. Ini karena dia telah melihat sekilas rahasia tablet batu itu, dan itu membuat jantung gatal. Xiar Wofei percaya bahwa buah rohani pasti akan berhasil. Namun pada akhirnya, dia menahan dorongan tersebut. Buah spiritual itu sangat berharga, dan jika dia mengkonsumsinya dengan gegabah, itu mungkin hanya menyia-nyiakan harta surgawi. Siapa yang tahu kapan hal itu akan berdampak besar di masa depan? Bahkan jika dia ingin mengambil satu untuk menguji efeknya, dia harus menunggu sampai dia menghasilkan lebih banyak buah roh. Setelah memeriksa kedua ruang tersebut, Xiar Wofei mulai memikirkan masalah ruang aslinya. Pada akhirnya, dia sampai pada sebuah kesimpulan, ketika sebuah dimensi baru muncul, dimensi aslinya mungkin telah berevolusi ke bentuk akhirnya, bahkan jika dia terus meningkatkan ruang evolusi, dia hanya dapat meningkatkan kepadatan energi spiritual di ruang tersebut. Luas ruang dan aliran waktu telah mencapai batas ruang aslinya. Xiar Wofei menempatkan dirinya pada posisi orang yang menciptakan lukisan roh dan merasa bahwa itu tidak sulit untuk dipahami. Ruang asli memiliki hukum waktu yang berbeda, sehingga kesulitan untuk mendukung pengoperasian normalnya pasti lebih tinggi daripada ruang baru. Jangkauan ruangnya secara alami terbatas. Selain itu, sudah ada lahan seluas 8 hektar dalam waktu yang mengalir dengan kecepatan 30 kali lipat dari kecepatan normal. Tidak ada gunanya meningkatkannya lebih jauh. Oleh karena itu, Xiar Wofei membuat kesimpulan yang berani bahwa evolusi ruang asli akan berhenti di sini dan ruang baru akan terus berkembang di masa depan seiring dengan evolusinya. Bahkan bisa membentuk gunung, sungai, danau, bahkan laut. Gunung kecil yang dilihatnya hari ini jelas telah tumbuh jauh lebih tinggi dan sungai kecilnya semakin melebar. Ini semua adalah petunjuk yang sangat jelas. Xiar Wofei berbalik dan melihat tablet batu itu. Dia sedikit tidak mau, tapi tidak ada cara lain. Dia hanya bisa menunggu sampai evolusinya selesai sebelum dia mencobanya. Suatu hari nanti, saya akan bisa mengungkap semua rahasia yang terkandung di dalam tablet batu. Xiar Wofei berkata dalam hatinya. Xiar Wofei bermain dengan Blackie dan lainnya sebentar dan menambahkan beberapa makanan anjing ke piring mereka. Kemudian, dia meninggalkan ruang baru dan kembali ke ruang aslinya. Dia merapikan sisa trufle dari kali terakhir. Trufle ini tidak besar, dan yang besar semuanya dipilih oleh Xiar Wofei dan dilelang. Namun, jumlahnya memang cukup banyak. Tentu saja itu hanya relatif. Trufle yang dihasilkan di ruang petaroh, bahkan sisa makanannya, jauh lebih besar daripada trufle biasa di luar. 2 kotak penyortiran besar di sini sudah penuh, dan kotak penyortiran besar lainnya hampir terisi setengahnya. Trufle putih terkecil di dalam kotak memiliki berat lebih dari 200 gram, dan rata-rata 300 hingga 400 gram.
Trufle hitam juga bisa mencapai berat 2 hingga 300 gram. Xiar Wofei menggunakan skala untuk mengukur. Totalnya ada 18 kg trufle putih dan 12 kg trufle hitam. Dia memasukkan kembali trufle ke dalam kotak dan meninggalkan ruang petaruh. Meskipun Xiar Wofei sedang terburu-buru untuk meningkatkan, dia tidak punya banyak uang cadangan. Dia baru saja mendapatkan 14 juta yuan dan bahkan belum punya waktu untuk membekukannya, tapi dia sudah menghabiskan 10 juta yuan. Dalam beberapa hari, dia harus mengeluarkan 2,2 juta yuan lagi untuk membeli rumah dan mentransfernya ke rekening lain. Ini belum termasuk semua jenis pajak dan biaya penanganan. Sisa uangnya, ditambah sejumlah uang yang dia simpan sebelumnya, hanya sekitar 2 juta yuan, kurang dari 3 juta yuan. Oleh karena itu, dia tidak dapat membeli lebih banyak jade untuk saat ini. Lagi pula, setelah dia memulai sebuah perusahaan, dia memiliki berbagai macam pengeluaran setiap hari, jadi dia harus menyimpan sebagian dana di tangannya. Selain itu, Xiar Wofei telah berpikir untuk membangun asrama staf. Hanya ada pekerja sekarang, dan Cao Tieshu serta yang lainnya berasal dari desa terdekat. Ini bukanlah masalah besar. Di masa depan, ketika mereka memiliki lebih banyak tenaga kerja, asrama pasti sangat diperlukan. Terlebih lagi, Ye Lingyun telah mengatakan kepadanya 2 kali bahwa dia ingin membangun asrama. Dia ingin memindahkan seluruh sistem pengawasan dan memindahkan dirinya untuk bertanggung jawab atas keamanan. Bagaimanapun, villa ini adalah kediaman pribadi Xiar Wofei. Itu hanya tindakan sementara untuk tinggal di sini untuk saat ini, dan itu akan merepotkan dia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan 1 sen pun uangnya. Untungnya, dia selalu menghasilkan uang dengan sangat cepat. Sayuran dan tanaman sukulen bisa memberi penghasilan ratusan ribu yuan setiap bulannya. Setelah 1 bulan, pasokan akan meningkat, dan dengan penambahan grup Heng Feng sebagai mitra baru, jumlahnya akan terus meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, untuk saat ini, evolusi ruang angkasa hanya dapat ditunda. Keesokan paginya, Xiar Wofei menerima telepon dari manajer kantor Sanshan Group Heng Feng, Zhong. Dia bertanya kepada Xiar Wofei dengan sangat sopan tentang trufle itu. Xiar Wofei berkata bahwa trufle akan segera dikirim dan meminta untuk diambil di pertanian pada suatu hari nanti. Setelah makan siang, Xiar Wofei meninggalkan pertanian dengan mobilnya. Lebih dari setengah jam kemudian, ketika dia berkendara kembali, ada 3 kotak besar untuk merapikan barang-barang di dalam truk pickup. Tentu saja, perjalanan Xiar Wofei kali ini adalah untuk menipu orang dan menciptakan ilusi bahwa dia telah membawa barang-barang ini kembali dari luar. Sekarang Ibu Huzi, Lin Qiao, dan kamu Lingyun tinggal bersama, memang sedikit merepotkan. Begitu Xiar Wofei keluar dari mobil, Ye Lingyun keluar untuk menyambutnya. Dia melihat kotak besar yang sudah dibuka di bagasi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Xia, apa ini?" Xiar Wofei tersenyum dan berkata, "Barang bagus. Lingyun, bantu aku memindahkan barang-barangku ke garasi dulu. Seseorang akan datang menjemputnya sebentar lagi." "Hati-hati. Benda ini terlalu mahal." "Baiklah, jangan khawatir." Ye Lingyun menyetujuinya. Xiar Wofei masuk ke villa dan hendak menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri ketika dia menerima telepon dari manajer Zhong, memberitahukan kepadanya bahwa mobil telah tiba di pintu masuk pertanian. Xiar Wofei memanggil kamu Lingyun keluar lagi dan meminta untuk membawa pria itu masuk. Setelah beberapa saat, kulkas kecil Van tiba di pintu masuk villa. Manajer Zhong menyapa Xiar Wofei dengan sangat sopan setelah dia keluar dari mobil. Xiar Wofei pernah berkumpul dengannya sebelumnya. Terakhir kali Ma Xiong dan yang lainnya datang ke kota Sanshan, manajer Zhong ini menemani mereka sepanjang waktu, sehingga mereka bisa dianggap sebagai kenalan. Keduanya berbasa-basi sebelum menuju ke garasi untuk berdagang trufle. Ye Lingyun dan Lin Qiao mengikuti mereka dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka tiba di garasi, Xiar Wofei membuka kotak rapi yang baru saja dipindahkan oleh Ye Lingyun. "Manajer Zhong, mari kita lihat barangnya dulu." Dia berkata sambil tersenyum. "Oke, terima kasih, Tuan Xia." Manajer Zhong berkata dengan sangat sopan. Kemudian, dia melangkah maju dan memasukkan tangannya ke dalam nasi di dalam kotak. Dia segera mengambil sebagian trufle putih. Manajer Zhong menunjukkan ekspresi terkejut dan melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama sebelum menempatkannya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa potong lagi,
Dan ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, "Maaf, Tuan Xia, saya perlu menelepon dulu." "Tolong," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Setelah Menir Zhong meminta maaf, dia mengambil teleponnya dan pergi ke halaman untuk menelepon. Xia Ruofei juga bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Dia mendekat ke dalam hatinya, mungkinkah ada masalah dengan kualitas trufle ini? Tidak mungkin. Bab 192, Kesepakatan Ajaib. Tidak lama setelah Menir Zhong pergi, dia masuk dengan teleponnya. "Tensia, Ketua EMA kelompok kami ingin berbicara dengan Anda." Menir Zhong berkata dengan hormat. "Oh, oke," Xia Ruofei menerima telepon dengan bingung. "MA, halo? Xia Sheng, kamu sedikit kurang baik." MA Xiong berkata begitu dia tiba. Xia Ruofei semakin bingung. Dia bertanya, "Ada apa?" "Pak MA, mungkinkah ada masalah dengan kumpulan trufle ini?" "Ada masalah besar." MA Xiong berkata, "Xia Sheng, setiap potongan trufle dalam batch Anda lebih besar dari rata-rata trufle di pasaran. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Xia Ruofei tertegun sejenak sebelum dia tertawa. "Pak MA tua, Anda di sini untuk ini?" "Hai. Jadi bagaimana jika itu sedikit lebih besar? Bukankah semuanya trufle? Lagi pula, ukurannya tidak jauh lebih besar. Bagaimana bisa sama?" MA Xiong berpura-pura marah. "Xia Sheng, saya mengutip harga pasar normal kemarin lusa. Jika saya tahu jumlah trufle ini begitu besar, apakah saya akan menawarkan harga serendah itu? Saya, MA Xiong, selalu jujur dalam berbisnis. Kamu membuatku terlihat seperti orang yang tidak adil." "Tidak mungkin seserius itu," Xia Ruofei tersenyum pahit. "MA, saya tidak melihat barangnya kemarin lusa. Saya hanya mengisyaratkannya saja. Lagi pula, harga yang Anda tawarkan sudah sangat tinggi. Menurutku tidak ada masalah sama sekali." Tidak. Little Zhong baru saja melaporkan tentang masalah, dan menurutku harga perlu diubah." MA Xiong berkata, "Xia Sheng, saya pikir kita akan menukar trufle putih dengan harga $7.000 dan trufle hitam dengan harga $1.200 per unit." Xia Ruofei terkejut dengan tawaran MA Xiong. Tahun ini adalah tahun di mana hasil trufle tinggi. Harga pasar trufle lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tawaran baru MA Xiong hampir 2 kali lipat harga pasar. Tidak. Dia dengan cepat berkata, "Pak MA, tawaran Anda terlalu tinggi. Saya mengambil keuntungan dari perusahaan Anda." Tidak. Sama sekali tidak. Xia Sheng, ini jelas merupakan harga sebenarnya. Trufle Anda tidak hanya berkualitas kelas 1, tetapi berat dan ukurannya juga jauh di atas rata-rata." MA Xiong berkata, "Ayo berdagang pada harga ini." Suara di telepon tidak lembut, sehingga Menir Zhong, Ye Lingyun, dan Lin Qiao dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka sudah lama terpana, pembeli tetap meminta harga lebih tinggi, namun penjual tegas tidak setuju. Apa yang dilakukan kedua orang ini? Melihat Xia Ruofei dan MA Xiong berdiskusi melalui telepon, semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini benar-benar kesepakatan yang ajaib. Pada akhirnya, keduanya mundur memilih dan menyepakati harga $6.500 per kilogram trufle putih dan $1.100 per kilogram trufle hitam. Xia Ruofei menutup telepon dan memberikannya kepada Menir Zhong. Dia mengeluh, "Menir Zhong, mengapa Anda harus melaporkan semuanya? Anda seorang menir besar, Anda harus mempunyai pendapat. Selama tidak ada masalah dengan kualitas truflenya, bisa langsung tukar saja sesuai Pak Lama." "Instruksi Ibu." Menir Zhong tersenyum pahit. "Tuan Xia, kamu sangat mengerti. Trufle yang saya lihat berbeda dengan gambaran Ketua MA. Tentu saja saya harus melaporkannya. Kalau tidak, jika orang tua itu menyalahkanku, aku tidak bisa memikul tanggung jawab sebagai menir regional kecil. Lupakan saja," kata Xia Ruofei tak berdaya. "Mari kita berdagang sesuai harga baru." "Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Xia." Menir Zhong berkata dengan cepat. Kemudian, dia memberi isyarat kepada staf yang datang bersamanya untuk membawa timbangan elektronik yang sangat akurat dan mulai menimbang trufle. Ada juga seorang anggota staf di samping yang bertanggung jawab mencatat berat badan. Segera, semua trufle di 3 kotak besar ditimbang. "Tensia,
Totalnya ada 18,3 kg truffle putih dan 11,9 kg truffle hitam di sini. Ini adalah detail data yang kami catat. Silakan lihat. Xiao Ruofei memegang tangannya dan berkata, tidak perlu melihat. Saya bisa mempercayaimu, baiklah. Menir Zhong dengan cepat menghitung dan berkata, Tuan Xia, totalnya 132.040 dolar AS. Apakah Anda ingin kami dolar atau dolar Tiongkok? Bayar saja saya dalam dolar Tiongkok dengan nilai tukar hari ini. Xiao Ruofei berkata sambil tersenyum. Baiklah, kata Menir Zhong. Dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa nilai tukar antara yuan Tiongkok dan dolar AS hari ini. Kemudian, dia segera memodifikasi dengan kalkulator di ponselnya dan berkata, Xia, totalnya 880.574,76 dolar Tiongkok. Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, bulatkan ke bawah. Beri aku 880.000. Ini, para pedagang itu bahkan memotong angka ganjil saat berbisnis. Selain itu, Pak Emma tua menaikkan harga sebanyak itu sekaligus. Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, kalau begitu, sudah putus. Ketua Emma Anda tidak akan menyalahkan Anda. Kalau begitu. Baiklah. Terima kasih, Tuan Xia, kata Menir Zhong. Menir Zhong sudah bersiap dengan baik. Dia membawa mesin point of sale nirkabel, jadi dia segera mentransfer 880.000 dolar Huaxia dari rekening perusahaan ke kartu bank Xiao Ruofei. Staf dengan hati-hati memindahkan kotak penyortiran ke wadah mobil kulkas kecil di luar. Menir Zhong mengeluarkan barang dengan informasi rinci tentang truffle dan meminta Xiao Ruofei untuk menandatanganinya. Setelah Xiao Ruofei menandatangani dokumen untuk Menir Han mengucapkan terima kasih dan pergi dengan sopan. Xiao Ruofei memperhatikan mobil kulkas pergi. Lin Qiao dan Kamu Lingyun juga mengikuti mereka. Lin Qiao, yang menyaksikan transaksi tersebut, tidak bisa berkata-kata. Saudara Ruofei, Anda menjual barang kecil seharga 880.000? Apakah truffle itu berharga sebanyak itu? Lebih tepatnya, truffle berkualitas tinggi sangat berharga. Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, truffle sangat langka dan hampir tidak mungkin dibudidayakan. Wajar jika harganya lebih mahal. Saudara Ruofei adalah seorang taipan besar sekarang. Lin Qiao tersenyum dan berkata, ini adalah bisnis yang bernilai jutaan. Saya bukan orang kaya baru, truffle-nya juga dibeli oleh teman saya, jadi saya hanya mengambil keuntungan dari selisih harga tersebut. Kata Xiao Ruofei sambil tersenyum. Xiao Ruofei hanya bisa mengatakan itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan asal mula muasal truffle tersebut. Lagi pula, dia lebih kaya dariku. Lin Qiao berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Xiao Ruofei tertawa dan berkata, sekarang kamu tahu kekuatan finansial saudaramu Ruofei, bukan? Di masa depan, jika Anda kekurangan uang, beritahu saya. Anda harus mengeluarkan uang yang perlu Anda keluarkan. Jangan biarkan dirimu memilikinya, mengerti? Terima kasih, saudara Ruofei. Lin Qiao menjawab dengan manis. Saat itu, telepon Xiao Ruofei berdering. Halo, katanya. Halo, apakah Anda Tuan Xiao Ruofei? Saya, siapa kamu? Xiao Ruofei bertanya. Halo, Tuan Xia. Kami dari toko peralatan memancing yang menyenangkan. Tangki ikan buatan Anda telah selesai dibuat. Apakah nyaman bagi kami untuk mengirimkannya kepada Anda hari ini? Xiao Ruofei tertawa dan berkata, yo. Itu sehari sebelumnya, itu bagus sekali. Kirimkan segera, saya akan berada di rumah sepanjang hari. Jadi dia mengikutinya karena penasaran. Ketika mereka berdua melihat arwana merah di dalam dua kotak besar di belakang truk pick-up, mulut mereka terbuka secara bersamaan, dan mata mereka menunjukkan lebar yang mengejutkan. Dia melihat sesuatu yang baik dan tidak mau membagikannya kepada semua orang. Jika Anda tidak menyukainya, keluarlah dan tutup pintunya. Jangan mengotori halaman ini dengan komentar sarkastik Anda. Untuk sementara waktu, semua orang mengutarakan pendapatnya masing-masing di postingan tersebut, dan postingan tersebut heboh. Banyak juga orang yang memulai postingan baru untuk membahas masalah ini. Tingkat aktivitas forum pada hari itu dengan cepat melampaui rekor sejak situs web tersebut diluncurkan. Bahkan servernya sedikit macet karena orang terus berdatangan ke postingan Fishman nomor 1 untuk menonton dan membahasnya. Kantor pusat FNB Lingji.
Ling Qingsui memijat pelipisnya yang berdenyut-denyut saat dia mengetuk pintu kantor ketua. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ayah! Apa yang mereka lakukan? Sudah waktunya makan, kamu boleh pergi dulu. Aku masih ada yang harus dilakukan. Ling Xiaotian berkata tanpa melihat ke atas, matanya melirik layar komputer. Ling Qingsui bingung. Dia berjalan ke meja Ling Xiaotian dan bertanya, "Mengapa kamu bahkan tidak bisa makan? Apa yang membuatmu begitu tertarik?" Ling Qingsui berjalan di belakang Ling Xiaotian dan melihat foto di layar komputernya. Foto itu adalah sepasang naga merah darah yang menakjubkan. Bab 193, Naga Merah Pindah Rumah. Saudara Ruo Fei, apa yang kamu pesan? Lin Qiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya memesan tangki ikan 2 hari lalu. Saya akan memelihara beberapa ikan hias untuk menghidupkan rumah. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Oh, aku tidak tertarik, Lin Qiao menjulurkan lidahnya. Gadis kecil itu tumbuh besar di tepi laut dan telah melihat ikan yang tak terhitung banyaknya, jadi dia tidak terlalu berharap banyak terhadap ikan hias. Xia Ruofei tahu bahwa Lin Qiao pasti mengira dia akan memelihara ikan hias biasa yang dijual di pasar. Dia hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Lebih dari 1 jam kemudian, Ye Lingyun, yang sedang berpatroli di pertanian dengan kilat, menelepon Xia Ruofei dan membayangkan bahwa sebuah truk kecil telah tiba. Itu adalah pengiriman dari toko peralatan memancing yang menyenangkan. Xia Ruofei meminta Kamu Lingyun untuk membiarkan truknya masuk dan turun untuk menunggu. Tak lama kemudian, mobil van berwarna putih itu sampai di halaman villa. Pekerja ketiga itu turun dari mobil, dan pengemudi mengeluarkan nota barang dan bertanya, "Siapa di antara Anda yang Tuan Xia Ruofei?" "Saya." Xia Ruofei melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Tangki ikannya ada di sini?" "Semuanya, kalian sudah bekerja keras." Tidak sulit, tidak sulit." Sopir itu berkata, "Tuan Xia, bolehkah aku tahu di mana kamu akan meletakkan tangki ikanmu?" "Oh, itu ruang tamu di lantai 1. "Masuk saja," kata Xia Ruofei. "Baiklah," katanya. Sopir dan 3 pekerja segera membuka pintu gerbong dan dengan hati-hati menurunkan tangki ikan buatan khusus dari gerbong. Ye Lingyun terkejut melihat tangki ikan sebesar itu. "Saudara Xia, jenis ikan apa yang kamu pelihara? Mengapa Anda mendapatkan tangki ikan sebesar itu?" Ye Lingyun bertanya. "Naga merah." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, 2 ikan yang saya perhatikan lebih besar. Anda akan tahu kapan saya membawa kembali." Xia Ruofei kemudian memimpin para pekerja ke dalam rumah dan nostalgia mereka untuk meletakkan tangki ikan di sebelah dinding latar belakang TV dan di dinding ruang tamu. Tangki ikan yang panjangnya hampir 3 meter itu menempati lebih dari separuh dinding. Di bawah tangki ikan ada lemari bercat piano hitam. Dibuat menjadi satu dengan tangki ikan, dan warna sisi tangki ikannya sama. Tentu saja kabinet tersebut tidak memiliki fungsi penyimpanan. Ada sistem filter yang rumit di dalamnya, yang terhubung langsung ke tangki ikan di atasnya. Setelah para pekerja memasang tangki ikan pada tempatnya, mereka mulai menyambungkan kabel dan mengujinya. Setelah lampu dan sistem penyaringan dipastikan normal, pengemudi meminta Xia Ruofei menandatangani bon tanda terima untuk konfirmasi. Xia Ruofei menandatangani dan mengeluarkan dompetnya untuk membayar tangki ikan. Setelah pengemudi memeriksa semuanya, dia menjabat tangan Xia Ruofei dan berkata, "Terima kasih, Tuan Xia. Jika Anda memiliki masalah dengan tangki ikan di kemudian hari, Anda dapat menghubungi kami langsung. Kami akan memberikan garansi gratis selama 3 bulan ke depan." "Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Begitu pekerja pengiriman pergi, Lin Qiao, yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah liburan musim dinginnya di lantai atas, mendengar suara itu dan turun ke bawah. Ketika dia melihat tangki ikan super panjang di ruang tamu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya, "Wow, Kakak Ruofei, kenapa kamu mendapat tangki ikan sebesar itu? Berapa banyak ikan yang ingin kamu pelihara?" "Hanya doa." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Mengapa kamu mendapatkan tangki ikan sebesar itu untuk 2 ikan? Ini lebih dari cukup untuk mengumpulkan 20, kan?" Mata Lin Qiao membelalak berlebihan. "Apakah kamu tidak takut mereka tersesat di tangki ikan? Kamu gadis kecil, kamu lebih-lebihkan." Xia Ruofei tertawa. "Kamu akan tahu kapan aku membawa ikannya kembali."
Oke, Lin Qiao menjulurkan lidahnya dengan nakal. Xia Ruofei kembali ke kamarnya dulu. Dia mengunci pintu dan jendela, mengeluarkan gulungan petaroh, dan memasuki ruang aslinya. Xia Ruofei mengeluarkan 2 kotak merapikan terbesar dan pergi ke kolam roh spasial. Setiap kotak diisi setengahnya dengan air dari kolam roh. Kemudian kedua kotak penataan tersebut dipindahkannya ke kolam ikan tempat pemeliharaan arwana merah. Xia Ruofei kemudian menuangkan sedikit larutan kelopak bunga yang telah encer ke dalam 2 kotak. Kemudian, dia menggunakan pikirannya untuk terhubung dengan ruang tersebut dan dengan cepat mengunci 2 arwana merah besar. Ruang di sekitar mereka membeku. Kemudian, Xia Ruofei menggunakan pikirannya untuk mengendalikan 2 arwana merah dan memindahkannya ke tepi kolam. Meskipun evolusi spasial belum lengkap, kendali Xia Ruofei terhadap ruang petaroh telah meningkat. Dulu, ia tidak bisa mengendalikan benda-benda di ruang angkasa dengan pikiran, terutama pergerakan makhluk hidup. Sekarang, dia bisa mencobanya. Xia Ruofei berjongkok dan dengan hati-hati mengambil salah satu arwana merah. Di bawah kendali Xia Ruofei, arwana merah tidak melawan sama sekali dan diangkat olehnya. Xia Ruofei mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan arwana merah lainnya. Pada saat yang sama, ia dengan hati-hati meletakkan arwana merah di salah satu kotak. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Dengan cara ini, Xia Ruofei memindahkan 2 arwana merah dari kolam ke kotak pengaturan. Kotak penyortirannya cukup luas, dan kedua arwana merah tersebut sangat senang dengan larutan kelopak yang ditambahkan ke dalam spirit pool, sehingga mereka tidak merasa risiko untuk saat ini dan tidak menjadi gila. Namun, Xia Ruofei tahu bahwa kedua arwana merah itu tidak akan bisa bertahan lama di kotak pengaturan. Bahkan akan sulit bagi mereka untuk kembali. Terlebih lagi, aliran waktu di ruang asli dan dunia luar 30 kali lebih lambat. Oleh karena itu, Xia Ruofei membuat keputusannya setelah berpikir sejenak. Dia memindahkan 2 kotak besar berisi arwana merah ke ruang baru. Di ruang baru, Xia Ruofei menggambar lingkaran besar di tanah dan dengan tegas memerintahkan Black Qiao, yang berbulu halus, dan yang berbulu 2 agar tidak pernah memasuki lingkaran. Sekalipun Black Qiao dan yang lainnya tidak memiliki niat buruk, jadi mereka mendekati arwana merah dan menakutinya, sisik dan bagian ikan lainnya akan mudah rusak. Dan nilai pastinya akan sangat berkurang. Black Qiao, Fluffy One, dan Fluffy Two telah tinggal di ruang sela selama berhari-hari. Black Qiao, khususnya, sudah lama berada di sela aslinya. Itu sudah sangat cerdas. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei memberi perintah, Black Qiao menggonggong 2 kali untuk menunjukkan pengertiannya. Kemudian, ia membawa bulu halus dan bulu 2 ke sisi ruang lain untuk bermain. Melihat ini, Xia Ruofei meninggalkan ruang petaroh dengan pikiran tenang. Namun, dia tetap memperhatikan situasi di ruang petaroh. Ini adalah peningkatan yang dilakukan Xia Ruofei setelah evolusi yang tidak lengkap. Dia bisa menghubungi ruang tersebut dan memeriksa masalah tanpa mengeluarkan gulungan petaroh. Namun, dia tetap tidak bisa menyimpan atau menarik barang secara langsung. Saat dia ingin menyimpan atau menarik barang, dia masih harus mengeluarkan gulungan petaroh. Xia Ruofei merasa jika evolusi ini selesai, dia mungkin bisa menyimpan dan menyimpan barang-barang dari luar angkasa tanpa mengeluarkan petaroh atau lukisan. Setelah menyimpan lukisan itu, Xia Ruofei membuka pintu dan turun. Dia mengatakan sesuatu kepada Lin Qiao dan meninggalkan pertanian dengan truk pick-up. Tentu saja, dia hanya berkeliaran di luar sebentar. Kemudian, dia menemukan tempat yang tidak ada orang di sekitarnya dan mengeluarkan 2 kotak berisi arwana merah dari tempat itu. Setelah itu, Xia Ruofei kembali ke pertanian. Begitu mereka kembali ke villa, Xia Ruofei berteriak, "Ling Yun, datang dan bantu aku memindahkan barang-barang ini." Ye Ling Yun dengan cepat berlari keluar. Lin Qiao tahu bahwa Xia Ruofei telah membawa kembali ikan hias itu, jadi dia mengikutinya karena penasaran. Ketika mereka berdua melihat arwana merah di dalam 2 kotak besar di belakang truk pick-up, mulut mereka terbuka secara bersamaan, dan mata mereka menunjukkan lebar yang mengejutkan. Bab 194, sangat populer. Saudara Ruofei. Ini. Apakah 2 ikan hias yang kamu bicarakan? Lin Qiao tercengang. Ini. Terlalu besar. Xia Ruofei tertawa dan berkata, aku tidak pernah bilang itu kecil. Jumlahnya sudah sebesar ini. Jika tidak, saya akan membuat tangki ikan sebesar itu untuk 2 ikan. Aku sakit. Siapa yang menyuruhmu membuatku tegang?
Lin Qiao tersipu dan memutar matanya. Xia Ruofei dan Ye Lingyun membawa dua kotak besar itu ke ruang tamu. Xia Ruofei pertama kali menemukan sendok air dari dapur dan mengambil air dari kotak ke dalam tangki ikan besar yang telah dibersihkan. Kemudian, dia dengan hati-hati mengambil arwana merah dengan kedua tangannya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalamnya. Kedua arwana merah telah mengubah lingkungannya dan Xia Ruofei telah mengeluarkannya dari udara. Logikanya, mereka seharusnya terkejut. Namun, arwana merah telah lama tinggal di ruang petaroh dan sangat akrab dengan aura Xia Ruofei. Selain itu, Xia Ruofei sering memberi mereka makan dan menambahkan lingkungan kelopak bunga ke dalamnya, sehingga reaksi mereka tidak terlalu intens. Mereka hanya berenang cepat di perairan dangkal di dalam tangki ikan. Xia Ruofei dengan cepat mengambil udara dari dua kotak besar yang sudah dirapikan ke dalam tangki ikan. Ia berusaha mengeluarkan tenaga menuangkan air di sepanjang dinding tangki ikan agar tidak menimbulkan gangguan lagi pada arwana merah. Dua kotak besar itu berisi air kolam roh spasial. Bahkan ada solusi kelopak bunga. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak menyia-nyiakan setetes pun dan menambahkan semuanya ke dalam tangki ikan. Setelah air ditambahkan, ketinggian air di tangki ikan sudah pas. Ye Lingyun dan Lin Qiao juga melihat dua naga merah langka di depan tangki ikan. Lin Qiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dengan dia. Xia Ruofei menyalakan lampu. Tangki ikan tersebut dilengkapi dengan semacam tabung cahaya yang khusus diproduksi untuk naga merah darah. Di bawah cahaya, permukaan dua naga merah besar memancarkan cahaya merah redup. Ada jejak cahaya keemasan di lampu merah, yang membuatnya terlihat sangat indah. Konon lampu ini juga memiliki semua spektrum yang dibutuhkan untuk pertumbuhan naga merah darah, yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan naga merah darah. Sisi tangki ikan yang menempel ke dinding juga berwarna hitam. Saat mereka berenang di dalam tangki ikan seolah-olah berada dalam lukisan, apalagi siripnya yang halus dan sisiknya yang tersusun rapi di bawah cahaya, sungguh membuat orang merasa takjub. Saudara Ruofei, menampilkan ikan ini sangat indah, Lin Qiao berkata, mengapa kepala mereka terangkat. Ikan jenis apa ini? Saya belum pernah melihat ini sebelumnya, ini adalah arwana merah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, mengenai kepala mereka. Tidakkah memperkuat mereka terlihat cantik ketika mereka melindungi kepala? Saya tidak tahu, kata Lin Qiao, tetapi lekukan seluruh ikannya cukup indah. Dikatakan bahwa arwana merah pembohong terutama mengandalkan kecepatan saat berburu, sehingga perlahan-lahan mereka berevolusi menjadi tubuh ramping ini. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Jadi begitu. Lin Qiao melihat ke arah arwana merah dan berkata, ikan ini sangat besar, celana saja Anda memesan tangki ikan yang begitu panjang. Xia Ruofei tertawa dan berkata, bukankah kamu bilang kamu bisa mengemas 20? Beri aku 20 ekor arwana merah ini, kedua arwana merah itu panjangnya hampir 90 cm. Tangki ikannya terlihat besar, namun cukup untuk menampung 2 ekor arwana merah tersebut. Hanya ada sedikit ruang yang tersisa untuk panjangnya. Kaulah yang tidak menjelaskan dengan jelas, Lin Qiao tersipu dan berkata, siapa yang tahu kamu akan membawa kembali 2 ikan sebesar itu? Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa ketika melihat kekesalan Lin Qiao. Lin Qiao memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, aku tidak bisa mengganggumu. Aku akan mengambil beberapa foto dan mempostingnya di momenku, HMPH. Setelah itu, Lin Qiao mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto tangki ikan dari berbagai sudut. Kemudian, dia menyesuaikan kamera ke depan dan mengambil 2 foto selfie dengan ponselnya. Lin Qiao mengklik foto yang baru saja dia ambil dan berkata, sudut selfie tidak bagus. Kakak Ruofei, bantu aku mengambil beberapa foto. Setelah itu, Lin Qiao memasukkan telepon ke tangan Xia Ruofei. Kemudian, dia berjalan menuju tangki ikan, sedikit mengangkat satu kakinya, dan membuat pose yang lucu. Xia Ruofei tersenyum dan kecewa. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto Lin Qiao. Tidak apa-apa kali ini. Lin Qiao melihat foto itu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Saudara Ruofei. Saya mengirimkannya di saat saya selesai. Xia Ruofei membuka WeChat di ponselnya dengan penuh minat dan melihat postingan Lin Qiao. Dia tertawa dan berkata, nak, apakah kamu memposting gambar arwana merah atau selfie? Kenapa saya tidak melihat gambar ikan? Bukan urusanmu. Aku menyukai, Lin Qiao tersipu dan membujuk. Oke,
Oke, janjikan kamu menyukainya. Xia Wofei juga menikmati arwana merah di ruang tamu. Dia semakin merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat selain faktor lain. Meski arwana merah lebih cocok di alam liar, ia harus mengakui bahwa arwana tersebut sangat cantik di dalam akuarium. Dengan latar belakang hitam, dua ikan besar berwarna merah sepanjang hampir 1 meter itu berenang maju mundur dengan santai, sungguh memanjakan mata. Xia Ruofei dan Lin Qiao tidak menyangka bahwa setelah postingan yang tampak biasa itu, kedua arwana merah ini akan menjadi populer dengan cara yang tidak terduga. Distrik ibu kota sekte besar Konfusianisme. Di apartemen penthouse di Blok A Gedung 5. Seorang pria parubaya dengan rambut disisir ke belakang dan perut buncit datang ke ruang tamu dengan membawa gelas air. Dia melirik putrinya yang sedang bermain dengan ponselnya di sofa. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Lulu, kenapa kamu masih bermain-main dengan ponselmu? Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumah musim dinginmu?" "Tinggal sedikit lagi," jawab Lulu tanpa mengangkat kepalanya. "Bukankah masih ada beberapa hari sebelum sekolah dibuka kembali?" Pria parubaya itu meletakkan cangkirnya dan duduk di sebelah Lulu. Dia berkata dengan nada serius, "Lulu, Anda akan segera berada di semester kedua tahun ketiga sekolah menengah Anda. Waktunya sangat sempit, dan tugas belajar Anda sangat berat. Prioritas Anda sekarang adalah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Apakah kamu pikir kamu bisa masuk universitas jika kamu memegang ponselmu setiap hari?" Saat pria parubaya itu berbicara, dia melihat ke layar ponsel Lulu dan melanjutkan, dia menyegarkan kembali momennya. "Apa yang bisa dilihat saat ini? Saya pikir Anda harus melakukannya 800 kali sehari." Hah? Ketika pria parubaya itu melihat foto yang terpampang di ponsel Lulu, khotbahnya tiba-tiba berakhir, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Kemudian, dia tidak mau mendekatkan kepalanya ke layar ponsel Lulu. Lulu tanpa sadar melindungi ponselnya dan berkata dengan suara centil, "Ayah, kenapa kamu masih melihat ponselku? Ini milik pribadiku, tidak kamu." Ini. Foto ini, pria parubaya itu sangat mengejutkan, dan dia bahkan menjadi tidak koheren. Lulu memandang pria parubaya itu dengan waspada dan berkata, "Ada apa dengan foto itu? Ini teman sekelasku." "Ayah, apakah kamu harus seperti ini? Percayakah kamu kalau aku bisa bilang pada ibuku kalau kamu tidak bisa bergerak setelah melihat teman sekelasku yang cantik?" Pria parubaya itu tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Nak, apa yang kamu bicarakan? Keindahan apa?" "Aku sedang membicarakan ikan ini." Bab 195, Penularan Virus. "Ikan apa?" "Ini teman sekelasku, Lin Qiao," kata Lulu. "Tidak. Yang di depan," kata pria parubaya itu. Dia hanya mengulurkan tangan dan mengambil telepon Lulu. Ayah," Lulu berseru, namun pria parubaya itu sudah mengulurkan tangan dan membalik ke depan foto itu pada saat itu, dan matanya hampir keluar. Itu benar-benar naga darah. Warna rambut yang sempurna. Panjang sekali. Dan mereka berpasangan. Ya Tuhan! Pria parubaya itu terus memeras. Ekspresinya dari berubah tidak percaya menjadi kegembiraan yang luar biasa. Lulu memandang ayahnya dan dengan hati-hati bertanya, "Ayah, kamu baik-baik saja?" Pria parubaya itu berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." "Lulu, kamu mengirimkan foto-foto ini padaku?" "Ah, tapi dia teman sekelasku, aku tidak meminta foto teman sekelasmu, hanya beberapa foto naga merah darah ini," kata pria parubaya itu, tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Oh, baiklah," kata Lulu. Dia mengambil ponselnya dan menyimpan foto arwana merah yang dikirim oleh Lin Qiao. Kemudian, dia mengirimkan foto tersebut kepada ayahnya melalui WeChat. Pria parubaya mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Setelah memastikan bahwa dia telah menerima foto tersebut, dia berpikir sejenak dan berkata, "Lulu, dan yang ini. Itu adalah foto depan teman sekelasmu yang berdiri di samping tangki ikan. Kirimkan aku juga." "Ayah, bukankah ayah bilang, apa yang ayah pikirkan?" Pria parubaya itu berkata, "Saya hanya menggunakan foto ini untuk menghitung ukuran tangki ikan. Dengan begitu, saya bisa menghitung secara kasar panjang naga merah darah itu." "Hei, kamu tidak mengerti, kirimkan saja fotonya padaku."
Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa ayah memiliki perasaan terhadap gadis kecil ini, bukan? Bukan itu, Lulu tersenyum, sedikit malu. Kalau begitu, penyelesaiannya sudah. Pria parubaya itu berkata, cepat melepas. Lulu tersenyum kecut. Dia tidak tahu harus melakukan apa terhadap ayahnya yang berkomitmen dengan ikan. Dia hanya dapat mengunduh foto Lin Qiao dari sudut terbaik dan mengirimkannya ke ayahnya di WeChat. Pria parubaya itu bertindak seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Dia mengambil ponselnya dan berjalan kembali ke dalam ruangan. Dia lupa bahwa dia keluar untuk mengambil udara dan bahkan tidak peduli dengan cangkir di meja kopi. Pria parubaya itu mencengkeram dirinya sendiri sambil berjalan. Dilihat dari lebar tubuh gadis kecil ini, tangki ikan ini setidaknya berukuran 2,5 hingga 2,8 meter. Lihat yang ini. Ya Tuhan. Sepasang naga merah darah ini setidaknya berukuran 80 cm. Tidak. Aku khawatir lebih dari itu. Pria parubaya itu kembali ke ruang kerja tanpa melihat ke atas sambil melihat ponselnya. Dia tidak peduli putrinya bermain-main dengan ponselnya. Dia begitu fokus hingga hampir menabrak kusen pintu ruang kerja. Lulu melihat pemandangan ini dan menenangkan kepalanya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kemudian dia mengangkat teleponnya dan melanjutkan menelusuri lingkaran teman-temannya. Ayahnya tidak punya waktu untuk peduli padanya. Dia pun senang menikmati waktu luang ini tanpa ada yang mengomelinya. Pria parubaya itu kembali ke ruang kerja dan duduk. Dia kemudian mentransfer foto di ponselnya ke komputer. Kemudian, dia membuka foto itu di komputernya dan melihatnya dengan cermat. Layar komputer jauh lebih besar daripada ponsel, sehingga pria parubaya dapat melihat lebih detail. Dia bahkan lebih terpesona saat melihatnya dan memanjakan dirinya sendiri, itu sempurna sekali. Sosoknya, bagian belakang kepalanya, garis di bawahnya, warna rambutnya. Hampir tidak ada cacat. Itu sulit dipercaya, setelah melihatnya lama, pria parubaya itu akhirnya mau tidak mau membuka browser di komputernya. Dia dengan terampil memasukkan serangkaian tautan URL dan membuka sebuah situs web. Di puncak ikan naga. Ini adalah forum arwana profesional di tanah air, dan juga merupakan website terbaik untuk komunikasi antar pecinta arwana. Pria parubaya adalah teman lama forum ini. ID-nya adalah manusia ikan nomor 1, dan dia cukup terkenal di forum. Dia segera masuk ke akunnya dan membuat postingan di bagian pemain arwana. Setelah berpikir sejenak, dia menemukan judulnya, Naga Merah Darah Tingkat Atas Muncul di 3 Gunung. Ada gambar dan kebenarannya. Pria parubaya itu mengetik dengan cepat, menjelaskan secara singkat bagaimana dia melihat naga darah, dan kemudian langsung memposting fotonya. Tentu saja, dia memaksakan foto Lin Qiao dan menutupi area yang luas. Dia hanya perlu menjaga perbandingan tangki ikan dan tubuh bagian atas Lin Qiao. Di bawah foto tersebut, pria parubaya itu pun mencantumkan sederet spekulasi yang dilontarkannya berdasarkan foto tersebut. Kesimpulan akhirnya adalah sepasang naga berwarna merah darah setidaknya memiliki panjang 85 cm. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, pria parubaya itu menekan tombol konfirmasi. Segera, postingan ini muncul di forum Dragon Peak. Tak lama kemudian, postingan ini berhasil menarik banyak orang untuk menonton. Tuhanku! Mata anjing paduan titaniumku dibutakan oleh ini. Saudara Fishman tidak datang selama beberapa hari. Dia menggunakan gerakan besar saat dia datang. Naga siapa ini? Ini pertama kalinya aku melihat orang mesum seperti itu, ini benar-benar kualitas terbaik. Dia sangat cantik. Darah yang sangat kejam garis merah. Saya belum pernah melihat garis merah setinggi ini, darah terbaik sebelumnya. Itu pasti akan menantang surga. Dalam beberapa menit, postingan tersebut mendapat ratusan balasan dan dengan cepat didorong ke halaman depan forum. Tak lama kemudian, bahkan administrator forum pun merasa khawatir. Setelah mengirim pesan pribadi ke pria parubaya untuk mengonfirmasi, dia mengatur postingan agar dicetak tebal dan disampaikan, menambahkan label postingan populer, dan mendorongnya ke yang lebih menarik di halaman beranda. Semakin banyak teman lama posisi yang membanjiri postingan ini. Di saat yang sama, forum lain, Momentieba, Weibo, dan WeChat juga mulai direpost foto 2 darah Xiar Wofei, naga merah menyebar seperti virus di internet. Banyak teman naga berpengalaman mulai menganalisis foto-foto dari berbagai sudut, mulai dari warna rambut, bentuk tubuh, garis samping,
postur. Mereka menganalisis semua aspek, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan kekurangan apapun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan jika naga merah ini dijual, mereka akan kembali mencetak rekor harga yang akan mengejutkan orang. Tentu saja, ada beberapa pendapat berbeda di forum tersebut. Yang paling populer adalah tangki ikan di foto memiliki lampu yang menyala, dan tabung lampu khusus dapat membuat naga merah memancarkan cahaya merah yang indah. Oleh karena itu, beberapa orang pun menyembunyikannya, ubah cahaya menjadi putih sebelum mengambil foto. Jika kamu masih bisa begitu cantik, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menendangnya seperti bola. Pencahayaannya sekunder, tapi foto ini jelas-jelas hasil Photoshop. Bagaimana bisa ada naga merah darah yang begitu sempurna, dan itu adalah naga merah darah besar yang panjangnya 80 hingga 90 cm. Apa perjanjian kita semua idiot? Saudara manusia ikan, kali ini kamu sedikit jahat. Apakah kamu ingin menjualnya? Namun, suara-suara keraguan ini dengan cepat diredam oleh lebih banyak suara dukungan. Apakah kamu idiot atau memperlakukan semua orang idiot? Apakah ini masalah pencahayaan? Bahkan jika kamu memiliki 10.000 tabung cahaya yang melekat pada pita merah yang kamu pamerkan terakhir kali, apakah kamu dapat menghasilkan efek seperti itu? Kamu memphotoshopnya. Saya pikir otak Anda telah diphotoshop. Begitu banyak guru yang tidak tahu, dan hanya kamu satu-satunya? Oh, jadi mereka yang lebih kuat dari Anda semuanya di Photoshop? Bukankah pikiran mereka terlalu gelap? TN karakter nelayan sudah terkenal. Kapan dia sengaja menghebohkannya? Dia melihat sesuatu yang baik dan tidak mau membagikannya kepada semua orang. Jika Anda tidak menyukainya, keluarlah dan tutup pintunya. Jangan mengotori halaman ini dengan komentar sarkastik Anda. Untuk sementara waktu, semua orang mengutarakan pendapatnya masing-masing di postingan tersebut, dan postingan tersebut heboh. Banyak juga orang yang memulai postingan baru untuk membahas masalah ini. Tingkat aktivitas forum pada hari itu dengan cepat melampaui rekor sejak situs web tersebut diluncurkan. Bahkan servernya sedikit macet karena orang terus berdatangan ke postingan Fishman nomor 1 untuk menonton dan membahasnya. Kantor Pusat FNB Lingji. Ling Qingsui memijat pelipisnya yang berdenyut-denyut saat dia mengetuk pintu kantor ketua. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ayah! Apa yang mereka lakukan? Sudah waktunya makan, kamu boleh pergi dulu. Aku masih ada yang harus dilakukan. Ling Xiaotian berkata tanpa melihat ke atas, matanya melirik layar komputer. Ling Qingsui bingung. Dia berjalan ke meja Ling Xiaotian dan bertanya, mengapa kamu bahkan tidak bisa makan? Apa yang membuatmu begitu tertarik? Ling Qingsui berjalan di belakang Ling Xiaotian dan melihat foto di layar komputernya. Foto itu adalah sepasang naga merah darah yang menakjubkan. Bab 196, Serangan Mendadak. Melihat ikannya lagi. Ling Qingsui tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tidak bisakah kamu serius? Apa maksudmu dengan tidak ada masalah serius? Ling Xiaotian berkata dengan serius, saya sangat sibuk dengan pekerjaan sepanjang hari. Saya tidak punya hobi lain kecuali arwana. Saya akan melihatnya sesekali untuk menenangkan saraf saya sehingga saya dapat memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ling Qingsui memuji dan berkata, seperti yang diharapkan dari ketua. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa Anda absen berpikir selama jam kerja dengan cara yang segar dan halus, sepasang ayah dan anak ini, yang satu terobsesi dengan arwana, sementara yang lain tergila-gila pada daging. Benar-benar sesuai dengan pepatah bahwa jika Wan Wan bukan sebuah keluarga, dia tidak akan menikah dalam keluarga yang sama. Ling Xiaotian tertawa dan memarahi, kamu gadis kecil, bagaimana kamu bisa mengatakannya? Ayahmu hanya punya hobi yang satu ini, dan kamu masih tega membatasiku? Lihatlah para bos besar itu. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki hubungan longgar dan berganti majikan setiap hari? Benarkah? Ling Qingsui tersenyum dan berkata, kamu juga dapat menemukan teman. Saya tidak keberatan. Ibu Ling Qingsui telah lama meninggal karena penyakit, dan Ling Xiaotian masih lajang selama ini. Mengapa kamu membicarakan hal ini lagi? Ling Xiaotian sedikit malu. Saya sibuk sepanjang hari. Di mana saya bisa mendapatkan waktu dan tenaga? Kamu tidak terlalu sibuk, kan? Kamu masih punya waktu untuk menelusuri forum Dragon Peak, Ling Qingsui berkata sambil tersenyum. Aku terlalu malas untuk melakukan penyesuaian. Kamu tidak mengerti, Ling Xiaotian kehilangan kata-kata.
Dia berkata, Litua menelepon saya hari ini dan mengatakan bahwa dia melihat sepasang naga merah darah berkualitas tinggi di puncak naga. Mereka menjadi gila di internet, jadi saya mengkliknya untuk melihatnya. Ling Xiaotian menunjuk ke layar komputer dan berkata, hasilnya benar-benar mengejutkan saya. King Sui, lihat sepasang darah ini, naga merah. Warna rambut ini, tubuh ini. Juga, semua orang telah menyimpulkan bahwa naga merah darah ini setidaknya memiliki panjang 85 cm. Tahukah kamu apa artinya ini? Berhenti. Ling Qingsui dengan cepat berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang semua hal yang Anda katakan ini. Kamu harus menyimpannya sendiri. Mata Ling Qingsui menyaksikan foto di layar dan dia tidak bisa menahan diri agar tidak terkejut. Apa yang salah? Ling Xiaotian bertanya, oh, bukan apa-apa, kata Ling Qingsui. Namun, matanya tidak pernah lepas dari layar. Semakin Ling Qingsui melihat foto-foto itu, dia semakin akrab dengan perabotan di foto-foto itu. Khususnya, ada foto yang mengambil sebagian dinding latar belakang televisi. Pola di dinding latar belakang, gaya lemari televisi, dan pot tanaman IV setan di lemari, bukankah ini rumah Ruo Fei? Ling Xiaotian tidak begitu paham dengan perabotan di rumah Ruo Fei, tetapi Ling Qingsui dapat mengingatnya dengan jelas. Ada suatu hal yang besar di jantung. Apakah sepasang naga merah darah ini milik keluarga Ruo Fei? Lalu, mata Ling Qingsui memulai pada foto bersama Lin Qiao. Ling Xiaotian menunjuk ke foto itu dan berkata, Qingsui, lihat yang ini. Dengan membandingkannya dengan gadis kecil ini, mudah untuk menebak panjang naga darah. Ling Qingsui tidak mendengar kata tunggal. Dia hanya menatap layar dengan bingung. Ling Xiaotian berbicara dengan penuh semangat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mendengar jawaban putrinya. Dia menoleh dan memandangnya dengan aneh. Ketika dia melihat ekspresi mengejutkan Ling Qingsui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Qingsui, apa yang salah denganmu? Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Apa mungkin ada yang salah denganku? Ling Qingsui tersenyum. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Ayah, jika ayah tidak pergi, aku pergi dulu. Aku lapar sekali, kau duluan. Ling Xiaotian berkata, aku akan pergi nanti. Ling Qingsui mengangguk dan keluar dari kantor. Qingsui, apa kamu baik-baik saja? Ling Xiaotian bertanya sambil mengangkat kepalanya. Meskipun dia menggigit dengan naga merah darah teratas, dia masih menyadari ada yang tidak beres dengan putrinya. Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Ling Qingsui menyarankan dan berkata, oh benar, ada yang harus kulakukan sakit ini. Aku tidak akan kembali ke perusahaan setelah aku makan. Baiklah, kamu kelelahan beberapa hari terakhir ini. Pulanglah lebih awal dan istirahatlah setelah selesai. Jangan datang ke perusahaan. Ling Xiaotian mengangguk dan berkata, Ayah, aku berangkat kalau begitu. Pertanian Taoyuan, sebuah villa kecil. Ruo Fei sedang bermain petir di halaman setelah makan siang. Lin Qiao, yang dulunya meremehkan ikan hias, masih berada di ruang tamu sambil mengamati ikan. Dari mereka berempat, dia paling menyukai pertunjukan naga darah. Kapanpun dia punya waktu, dia akan berdiri di depan tangki ikan dan menontonnya dalam waktu lama. Saat itu, Ruo Fei mendengar suara mesin mobil. Semua orang yang ada di rumah beberapa hari ini, jadi Ruo Fei telah mengingat kamu Ling Yun untuk tidak mengunci gerbang pertanian pada siang hari. Segera, sebuah Porsche 911 oranye muncul di hadapan Ruo Fei. Dia tertegun sejenak. Dia terlalu akrab dengan mobil ini. Bukankah ini mobil Ling Qingsui? Saat Ruo Fei masih memikirkannya, Ling Qingsui sudah membuka pintu mobil dan turun. Ling Qingsui jelas telah berusaha keras untuk berdandan hari ini. Dia memiliki riasan tipis di wajahnya, celana jeans hitam ketat, dan sepatu bot kulit anak sapi panjang berwarna coklat, yang membuat panjang kaki terlihat semakin menarik. Dia mengenakan jas hujan panjang berwarna krem dan kemeja hitam putih dengan titik-titik berkerut. Dia juga mengenakan syal oranye di kepalanya, yang membentuk pemandangan indah di musim dingin. Ling Qingsui pertama-tama memasukkan tangannya ke dalam saku jas hujannya dan sedikit menutup kepalanya untuk melihat ke arah Ruo Fei.
Kemudian, dia melepas kacamata hitamnya dan menampilkan setengahnya senyum. Xia Ruofei bertanya, King Sui. Kenapa kamu tidak meneleponku sebelum kamu datang? Saya punya waktu luang di sore hari, jadi saya datang. Ling King Sui tersenyum. Ada apa? Apakah saya perlu membuat janji untuk bertemu Anda sekarang, Bos Xia? Bukan itu. Aku hanya sedikit terkejut, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, masuk dan duduk. Dengan itu, Xia Ruofei memimpin Ling King Sui ke villa. Ling King Sui muncul dan secara alami memegang lengan Xia Ruofei. Xia Ruofei tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Ling King Sui. Ling King Sui tersenyum manis pada Xia Ruofei dan berkata, ayo pergi. Oh baiklah, kata Xia Ruofei. Dia merasa bahwa Ling King Sui sedang tidak sehat hari ini, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Xia Ruofei dan Ling King Sui masuk ke villa. Lin Qiao mendengar langkah kaki Xia Ruofei dan berkata dengan gembira, Saudara Ruofei. Aku baru saja melihat mereka memakan ikan kecil. Kecepatannya sangat bagus. Hah? Lin Qiao berbalik dan melihat Ling King Sui memegang lengan Xia Ruofei. Dia tercengang. Setelah memasuki rumah, Xia Ruofei ingin berpisah dari Ling King Sui tanpa meninggalkan jejak. Bagaimanapun, masalah dengan Ling King Sui belum dikonfirmasi. Di depan Ibu Huzi dan Lin Qiao, Xia Ruofei pasti akan merasa sedikit malu, namun, ketika dia mencoba melepaskan diri, cengkeraman Ling King Sui di lengannya semakin erat. Dia menyandarkan seluruh tubuhnya ke tubuh Xia Ruofei dan wajah cantiknya dengan lembut bersandar di bahunya. Ling King Sui sepertinya tidak menyadari ada orang lain di ruangan itu sampai Lin Qiao berbicara. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum manis pada Xia Ruofei. Ruofei, siapa ini? Bab 197, Halo, kakak ipar. Lin Qiao juga terpana dengan pemandangan ini, dan ekspresinya menjadi sangat halus. Xia Ruofei tersenyum canggung dan berkata, Qiao izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Ling King Sui, teman sekelas SMP kau. King Sui, ini Lin Qiao. Ling King Sui melepaskan tangan Xia Ruofei dan maju 2 langkah. Dia memandang Lin Qiao sambil tersenyum dan berkata, adik perempuan Qiao masih sangat muda. Seharusnya dia masih kuliah kan? Lin Qiao memandang Ling King Sui dan kemudian ke Xia Ruofei yang malu. Dia tidak menjawab pertanyaan Ling King Sui, tetapi berkata kepada Xia Ruofei, Saudara Ruofei, apakah ini pacarmu? Ya. Ling King Sui tidak menunggu jawaban Xia Ruofei dan dengan cepat berkata, Kakak Qiao Ruofei dan aku sudah saling menyukai sejak sekolah menengah. Setelah itu, dia bergabung dengan Angkatan Darat, dan saya menunggunya selama 7 tahun penuh, King Sui, kami, Xia Ruofei tercengang. Ruofei, kamu belum memberitahuku tentang situasi saudara Qiao. Ling King Sui menyela Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, dia terlihat sangat muda dan polos. Dia pasti masih pelajar kan? Pada saat ini, mata Lin Qiao memancarkan rasa kehilangan yang tak terlihat. Kemudian, dia dengan cepat menyesuaikan ekspresi dan pemandangan terkejut. Saudara Ruofei, ini benar-benar saudara ipar. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berada di militer, kamu telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga rahasia ini. Ipar. Ling King Sui tercengang. Lin Qiao maju dan memegang tangan Ling King Sui. Dia berkata dengan penuh kasih sayang, kakak ipar, kakak Ruofei tidak memperkenalkan dirinya dengan jelas sekarang. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda. Kakak ipar, nama saya Lin Qiao. Aku milik kakak Ruofei. Kakak. Dia berada di tahun ketiga sekolah menengahnya tahun ini. Aku tidak. Wajah Ling King Sui memerah, dan dia tergagap. Kali ini, perpaduan yang merasa malu. Dia saja baru menyatakan bahwa dia adalah pacar Xia Ruofei, bahwa mereka telah jatuh cinta sejak sekolah menengah, dan bahwa dia telah menunggu Xia Ruofei selama 7 tahun. Ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan, dia berharap ada lubang di tanah untuk dia merangkak ke dalamnya. Terutama ketika dia memikirkan penampilan aneh Xia Ruofei, Ling King Sui merasa semakin malu dan malu. Xia Ruofei tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ling King Sui. Dia tersenyum pahit dan kecewa, lalu, dia menambahkan, King Sui, Qiao adalah saudara perempuan Huzi, Yue. Saya sudah rekonstruksi tentang Huzi ketika kita berada di pantai. Ling King Sui akhirnya mengerti. Dia memandang Lin Qiao dan berkata, jadi, kamu adalah adik perempuan yang berbicara Ruofei.
Hei, berpikir. Bagaimana ekosistemnya? Xiao Ruofei dan Lin Qiao bertanya berbarengan. Ah, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ling Qingsui tersipu dan berkata, Ruofei, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa Qiao Er tinggal di rumah? Agar aku bisa datang lebih awal. Soalnya, aku bahkan tidak menyiapkan hadiah untuk Qiao Er. Pada saat ini, Ibu Huzi, yang sedang menonton TV di dalam ruangan, mendengar suara itu dan membuka pintu untuk keluar. Begitu Lin Qiao melihat ibunya, dia langsung berkata, Bu, cepat datang. Pacar saudara laki-laki Ruofei ada di sini. Wajah Ling Qingsui menjadi semakin merah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Mata Ibu Huzi berbinar mendengarnya, terutama saat melihat sosok Ling Qingsui yang tinggi dan cantik. Hatinya berbunga-bunga karena gembira. Dia tersenyum pada Ling Qingsui dan berkata, Nona muda sangat tampan. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Berapa umurmu tahun ini? Siapa yang ada di rumah? Xiao Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bibi, katanya, jangan menakuti dia lagi. Lagi pula, Qingsui dan aku belum. Ling Qingsui memutar matanya ke arah Xiao Ruofei dan memotongnya. Dia kemudian berkata dengan manis kepada Ibu Huzi, Bibi, nama saya Ling Qingsui. Panggil saja aku Qingsui. Xiao Ruofei terakhir kali memberitahu Ling Qingsui tentang keluarga Huzi. Dia sangat jelas tentang hubungan antara kedua keluarga. Dia juga tahu bahwa Xiao Ruofei, yang sudah menjadi yatim piatu, sebenarnya memperlakukan Ibu Huzi seperti ibunya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi Ibu Huzi, dia sangat sopan dan pada dasarnya memperlakukannya sebagai ibu Xiao Ruofei. Qingsui. Nama yang bagus, kata Ibu Huzi dengan gembira. Ayo, duduk di sini. Qiao Er, kenapa kamu tidak bergerak? Cepat tuangkan teh untuk adikmu, mertuamu. Oh. Lin Qiao menjawab dan segera pergi mencuci cangkir dan mencari daun teh. Ibu Huzi meraih tangan Ling Qingsui dan duduk di sofa. Semakin dia memandang Ling Qingsui, semakin dia menyukainya. Dia menariknya dan bertanya tentang ini dan itu. Lin Qiao sengaja batuk beberapa kali untuk mengingatkannya, tapi Ibu Huzi tidak menyadarinya. Xiao Ruofei berdiri di samping dengan senyum pahit di wajahnya. Dia merasa dirinya adalah orang yang tidak perlu. Lin Qiao tidak tahan lagi. Dia menarik ibunya ke samping dan berkata dengan lembut, Bu, apa yang ibu lakukan? Saya sedang berkumpul dengan Qingsui. Apa yang salah? Ibu Huer sedikit bingung. Lin Qiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia di sini untuk mencari saudara laki-laki Ruofei. Mengapa kamu berbicara di dekatnya? Tidak mudah untuk bertemu mereka, jadi kita harus memberi ruang bagi mereka. Ibu Huzi segera mengangguk dan berkata, Qiao Er, kamu benar. Hei. Kenapa kamu tidak mengingatkanku tadi? Tenggorokanku hampir pecah karena batuk. Kenapa aku tidak mengingatkanmu? Lin Qiao merenung. Hei, aku tidak menyadarinya. Baiklah, aku tahu. Ibu Huzi juga sedikit malu. Kemudian, dia tersenyum pada Ling Qingsui dan berkata, Qingsui, tinggallah untuk makan malam nanti. Apakah aku akan terlalu mengganggu kalian? Ling Qingsui bertanya. Nak, kenapa kamu memperlakukanku seperti orang luar? Ibu Huzi menegur, ini rumah kami. Kalau begitu sudah beres. Saya akan memasak beberapa hidangan nanti, dan Anda bisa mencoba masakan Bibi. Baiklah. Terima kasih atas masalahnya. Bibi, kata Ling Qingsui sambil tersenyum manis. Tidak sulit. Ibu Huzi terkekeh dan berkata, lalu kamu berbicara dengan Ruofei sebentar. Saya akan pergi ke kota kabupaten untuk membeli bahan makanan. Qiao Er, kamu ikut juga. Oh iya, di mana Xiao Ye? Teleponlah Xiao Ye dan minta dia mengantar kita ke kabupaten. Oh, oke. Lin Qiao pergi memanggil kamu Ling Yun. Kalian bisa bicara, kata Ibu Huzi sambil tersenyum. Kemudian, ibu dan putrinya meninggalkan villa bersama-sama dan menutup pintu di belakang mereka. Ruang tamu villa, yang tadinya sangat ramai, tiba-tiba sunyi menjadi, hanya Xiao Ruofei dan Ling Qingsui yang tersisa. Xiao Ruofei lalu berjalan ke sofa di seberang Ling Qingsui dan duduk. Dia memandang Ling Qingsui dengan setengah tersenyumlah dan bertanya, Qingsui, apa yang kamu lakukan hari ini? Aku masih datang. Bab 198, Jantung Berdebar.
Ling Qingsui sedikit pemalu dan bingung pada saat yang bersamaan. Dia dengan cepat melirik ke arah Xia Ruofei, lalu segera menurunkannya dan bertanya, "Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kamu memintaku untuk datang saat aku senggang?" "Aku tidak mengatakan itu," kata Xia Ruofei, "aku hanya penasaran kapan kita menjadi kekasih. Kamu sudah menungguku selama 7 tahun ketika aku bergabung dengan Angkatan Darat, dan kita sudah memulainya sejak SMP. Hei! Kalau begitu, bukankah aku akan menjalin hubungan?" Ling Qingsui terkekeh dan melirik ke arah Xia Ruofei. "Apakah kamu menderita kerugian besar karena apa yang aku katakan? Apakah Anda bertekad untuk menjalin hubungan dengan Belei di sekolah menengah kedua?" Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahitnya. "Bukan itu maksudku. Hanya saja, kami belum." "Kenapa kamu mengatakan itu?" Aku ingin bercanda dengan Kiaoer, tapi aku tidak menyangka Bibi akan keluar nanti," kata Ling Qingsui. "Kamu melihat pemandangan itu saat itu." "Bagaimana saya bisa menyangkalnya saat itu? Saya hanya bisa menderita untuk sementara waktu." "Sesederhana itu?" Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dan bertanya. Ling Qingsui tidak berani menatap Xia Ruofei. Dia berbalik dan melihat ke samping sebelum berkata, "Sesederhana itu?" Xia Ruofei merasa ada yang tidak beres. Faktanya, penjelasan Ling Qingsui penuh dengan celah dan tidak masuk akal dalam banyak hal. Ini termasuk kunjungan mendadak Ling Qingsui hari ini, yang membuat Xia Ruofei merasa hal itu sangat mendadak. Namun, selain alasan yang disebutkan Ling Qingsui, Xia Ruofei tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa dia melakukan hal tersebut. Pada saat ini, Ling Qingsui juga sepertinya merasa kapasnya terlalu lemah untuk bisa diyakinkan, jadi dia juga melihat sekelilingnya dengan tegang. Ketika dia melihat tangki ikan besar di sudut ruang tamu, dia langsung berkata, "Ruofei, bukannya kamu selalu penasaran kenapa aku tiba-tiba datang ke rumah kita?" "Ya, itu benar." Xia Ruofei berkata, "Saya ingat Anda mengatakan bahwa perusahaan akan sangat sibuk sebelum hari ke-15 bulan lunar pertama. Di sana, itu karena mereka." Ling Qingsui menunjuk ke arah sepasang naga berwarna merah darah di dalam tangki ikan dan berkata, "Tahukah kamu bahwa sepasang naga berwarna merah darah di keluargamu telah menjadi viral di internet? Saya melihat postingan di internet dan mengetahui bahwa arwana merah dibesarkan di rumah Anda, jadi saya datang setelah makan siang." Xia Ruofei terkejut. "Online? Saya baru dapat memperkenalkan arwana merah ini pagi ini. Bagaimana bisa di internet?" Jika Xia Ruofei benar-benar membeli sepasang naga merah darah dari luar, dia tidak akan begitu terkejut. Mungkin saja penjualnya telah mengambil fotonya dan mengirimkannya di internet. Tapi itu jelas tidak. Sepasang arwana merah ini selalu dipelihara dalam medium. Keduanya masih sangat kecil saat dibeli. Ikan betina hampir tidak hidup pada saat itu. Jika Xia Ruofei tidak memperbaikinya, ia mungkin mati pada hari yang sama. Bagaimana mungkin mereka bisa muncul lagi di internet? "Ya, aku melihatnya di kantor ayahku." Ling Qingsui melihat bahwa dia telah berhasil mengubah topik, jadi dia segera tersenyum dan berkata, "Ayah saya adalah penggemar berat arwana. Ia mengunjungi forum Arwana Summit setiap hari. Aku melihat fotonya di forum hari ini dan langsung mengenali bahwa itu adalah rumahmu, puncak ikan naga kan?" "Coba kulihat," kata Xia Ruofei. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan segera membuka browser. Dia mencari kata kunci, puncak naga, dan menemukan forum puncak naga. Dari manusia ikan nomor 1 berada tepat di posisi yang paling menarik perhatian di halaman beranda, dan namanya juga sangat jelas, naga merah darah tingkat atas muncul di kota Sanshan. Ada gambar dan kebenarannya. Oleh karena itu, Xia Ruofei segera menemukan postingan tersebut. Pada saat itu, Ling Qingsui tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat berkata, "Ruofei, jangan lihat." Namun, sudah terlambat. Xia Ruofei sudah membuka postingan tersebut. Dia tidak membaca teksnya tetapi langsung menuju ke fotonya. Dia tidak bisa menahan tawa. "Hei! Bukankah ini foto yang diambil Kiaoer pagi ini? Dia baru saja mempostingnya di momennya. Bagaimana cara memposting ulang secara online?" Wajah Ling Qingsui terbakar. Dia mengintip ke arah Xia Ruofei dengan gugup, berharap Xia Ruofei tidak memperhatikan apapun. Xia Ruofei tidak menyadari ada yang salah dengan Ling Qingsui. Dia tersenyum dan memeluk dirinya sendiri sambil memandangnya. "Wow!
Cukup banyak orang yang mengikuti ini. Sudah ada puluhan halaman balasan. Pasti salah satu teman KOR yang memposting secara ulang online. Hei! Benar-benar ada seorang ahli. Hanya berdasarkan foto KOR, dia benar-benar berhasil menghitung panjang arwana saya. Namun, mozaiknya terlalu besar. Saya hanya bisa melihat samar-samar bahwa KOR adalah seorang wanita. Pada titik ini, Xiao Ruofei tiba-tiba berhenti. Sebuah ide terlintas di benak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ling Qingsui. Ling Qingsui menghindari datangnya Xiao Ruofei dengan perasaan bersalah. Otak Xiao Ruofei berputar cepat. Adegan kemunculan tiba-tiba Ling Qingsui di pertanian muncul di pemikiran, terutama perilaku abnormal Ling Qingsui setelah dia memasuki rumah. Dia melihat foto Lin Qiao di layar ponselnya. Xiao Ruofei merasa telah menemukan serangkaian hal yang tidak dapat dia mengerti. Segalanya tiba-tiba menjadi jelas, dan dia sepertinya telah menemukan jawaban yang masuk akal atas semua pertanyaannya. Dia masih menatap Ling Qingsui, tapi senyuman di matanya semakin kuat. Pada awalnya, Ling Qingsui menghindari datangnya Xiao Ruofei. Namun, setelah lama ditatap oleh Xiao Ruofei, dia akhirnya menyinarinya dan bertanya, "Mengapa kamu terus menatap?" "Qingsui, sepertinya aku tahu kenapa kamu ada di sini," kata Xiao Ruofei sambil tersenyum. "Kamu tidak diperbolehkan mengatakan apapun." Wajah Ling Qingsui memerah saat dia berteriak. Senyuman Xiao Ruofei melebar. "Baiklah. Jika kamu tidak ingin aku mencatat, maka aku tidak akan." Senyuman Xiao Ruofei membuat Ling Qingsui semakin malu, terutama mendokumentasikan Xiao Ruofei, yang membuat wajah Ling Qingsui memerah dan jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan dengan berani menyembunyikan Xiao Ruofei. "Saya akui bahwa saya adalah wanita konyol yang picik dan mencurigakan. Jangan bertanyaku lagi." Saat dia berbicara, mata Ling Qingsui mulai basah. Xiao Ruofei melihat air mata di mata wanita cantik berkaki panjang ini. Dia memikirkan semua hal yang telah dia lakukan untuknya dan tiba-tiba merasakan gelombang kegembiraan. Dia tidak ingin menunggu lagi. Di bawah terkejut Ling Qingsui, Xiao Ruofei melangkah maju dan memeluknya erat-erat. Ling Qingsui tercengang. Kemudian, seperti kelinci yang mengejutkan, dia mencoba melepaskan diri dari pelukan Xiao Ruofei. "Apa yang kamu lakukan? Kamu hooligan!" Dia bahkan berkata. Xiao Ruofei tidak mengucapkan kata pun. Dia langsung mencium bibir Ling Qingsui dengan lembut. Bab 199, 10.000 jenis kelembutan. Oh, tubuh Ling Qingsui tiba-tiba menegang, dan matanya yang berair melebar. Dia secara tidak sadar ingin melepaskan dirinya, tetapi Xiao Ruofei memeluknya erat-erat, dan tubuh mereka saling menempel. Mata Ling Qingsui dipenuhi dengan emosi saat memutar matanya ke arah Xiao Ruofei. Xiao Ruofei hanya terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Dia menarik tangan ramping Ling Qingsui dan duduk di sofa. Jari-jari mereka saling terkait. Tangan Xiao Ruofei yang lain melingkari pinggang Ling Qingsui yang lembut dan ramping. Ling Qingsui menyandarkan kepalanya di bahu Xiao Ruofei dan menghela nafas bahagia. Pada saat ini, diam lebih baik daripada kata-kata. "Qingsui," seru Xiao Ruofei dengan lembut. Ling Qingsui bersandar dengan malas di bahu Xiao Ruofei dan berkata, apa yang salah?" "Tidak ada, aku hanya ingin mendengar suaramu, PFFT." "Konyol." Ling Qingsui tertawa bahak hingga dia gemetar. Pada saat ini, dia merasa bahwa kegigihannya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dari SMP hingga reuni drama tahun lalu, Ling Qingsui hanya memiliki Xiao Ruofei di hatinya selama 10 tahun penuh. Terlebih lagi, Ling Qingsui selalu sangat jelas bahwa cinta rahasianya mungkin tidak akan pernah menghasilkan hasil. Kisah seorang wanita kaya yang jatuh cinta pada seorang pecundang miskin seringkali tidak berakhir dengan baik. Namun, dia akhirnya berhasil mengandalkan ketekunannya sendiri untuk bertahan hingga awan terbuka dan bulan muncul. Perasaan ini seperti menjelajahi terowongan gelap dalam waktu yang sangat lama dan tiba-tiba cahaya bergerak muncul di hadapannya. Suasana gembira seperti itu benar-benar bisa membuat orang tiba-tiba menangis. Xiao Ruofei sedang menggendong Ling Qingsui. Dia merasa seperti berada dalam mimpi, mungkin semuanya akan terjadi secara alami, namun ketika saluran tersebut benar-benar terbentuk, seseorang akan tetap merasa seringan bulu, seolah-olah sedang melayang di awan.
Mereka berdua berkumpul bersama dan sepertinya memiliki topik yang tak ada habisnya untuk berbicara tentang masa lalu Yinging di sekolah menengah pertama, karir masing-masing, dan hal-hal menarik di Angkatan Darat. Dari waktu ke waktu, Xia Ruofei akan mencium wajah Ling Qingsui yang memar seperti capung meluncur di permukaan udara. Kemudian, keduanya akan saling memandang dan tersenyum, dipenuhi kelembutan yang tak ada habisnya. Cinta tampak otodidak. Xia Ruofei belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Namun, saat dia bersama Ling Qingsui, dia dengan cepat beradaptasi dengan peran barunya. Segala macam hal manis dan tindakan intim sangatlah alami, keinginan Ling Qingsui terpenuhi. Hatinya seperti keinginan madu. Tidak peduli apa kata Xia Ruofei, dia menyukainya. Dia merasa bahwa dia bersedia untuk menutupnya di persahabatan sampai akhir zaman. Saat mereka mendiami, mereka berdua secara alami berbicara tentang sepasang naga darah. Xia Ruofei dengan lembut membekukan rambut Ling Qingsui. Rambutnya sangat lembut dan nyaman saat disentuh. Dia bertanya, "Qingsui, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ayah kita adalah penggemar berat arwana?" Wajah Ling Qingsui sedikit merah. Dia menunduk dan berkata, "Itu ayahku. Jangan pedulikan detailnya," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Bukankah seharusnya fokusnya ada pada naga merah darah? Apakah ayah kita menyukai pertunjukan naga merah darah ini?" "Ini ayahku," Ling Qingsui menyoroti Xia Ruofei. Xia Ruofei tertawa, "Baiklah, baiklah. Jika itu ayahku. Ayahku sangat menyukai pertunjukan naga merah darah ini, kan?" Ling Qingsui tidak bisa berkata-kata. Dia menyuntik dan meninju Xia Ruofei. "Kamu melakukan ini dengan sengaja, kan? Apa yang terjadi di aku tidak akan mencubitmu. Sebenarnya, bagaimana Ling Qingsui mampu menggunakan kekuatannya? Dan bahkan jika Ling Qingsui menggunakan seluruh kekuatannya, tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal pada Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei masih memohon dengan berlebihan, saya salah. Aku ayahmu. Apakah tidak apa-apa, istriku?" Ling Qingsui baru saja mengungkapkan ekspresi puas setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei. Namun, ketika mendengar kata istri, wajahnya kembali memerah. Dia menggigit bibir di bawahnya dan mengulurkan tangan untuk mencubit pinggang Xia Ruofei. Kemudian, dia memutarnya 90 derajat. Xia Ruofei melolong seperti babi yang disembelih. "Kali ini, rasanya sedikit sakit. Apakah kamu masih berani fasih berlidah?" Ling Qingsui bertanya dengan tajam. "Aku tidak akan berani lagi," kata Xia Ruofei berulang kali. Ling Qingsui akhirnya melepaskan Xia Ruofei dan tertawa terbahak-bahak. Xia Ruofei sedikit bingung dengan senyum indahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangi wajahnya dan mencium keningnya dengan mulus. Ling Qingsui juga mengerang dan membenamkan kepalanya di pelukan Xia Ruofei. Tangannya yang ramping seperti giok dengan mengusap lembut dada Xia Ruofei. Setelah sekian lama, keduanya enggan berpisah dan kembali ke pasangan berdarah, naga merah. Ling Qingsui memberitahu Xia Ruofei betapa memuatnya ayahnya dengan arwana dan betapa bersemangatnya dia ketika melihat postingan di forum Dragon Peak tentang naga merah darah. Dia bahkan berbicara tentang bagaimana Ling Xiaotian berkendara beberapa ratus kilometer hanya untuk melihat sekilas arwana kelas atas. Setelah Xia Ruofei mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Qingsui, karena ayahmu sangat suka memelihara arwana, mengapa kita tidak memberikan hadiah naga merah darah ini?" "Tidak." Ling Qingsui segera berkata. "Mengapa?" "Ruofei, tahukah kamu betapa berharganya arwana merah ini?" Ling Qingsui berkata, "Internet berspekulasi bahwa naga merah darahmu memiliki panjang 85 cm. Banyak pemain profesional memperkirakan bahwa sepasang naga merah darah ini bernilai setidaknya beberapa juta. Dan saya baru melihatnya, lebih dari 85 cm. Minimal 90 cm kan?" "Lebih dari 90, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Itu bahkan lebih berharga." Ling Qingsui berkata dengan serius, "Bagaimana kamu bisa memberikan ikan semahal itu begitu saja?" Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, "Itu hanya sepasang naga darah. Bahkan mutiaranya yang paling berharga pun telah menjadi pacarku. Saya tidak akan menukarnya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya. Saya hanya memberikan hadiah, apakah saya perlu mempertimbangkannya?" Ling Qingsui menyentuhnya, dan kelembutan matanya semakin kuat. "Itu juga tidak akan berhasil," katanya. "Mari kita rawat naga darah ini dengan baik.
Jika bukan karena mereka, kita tidak akan segera melakukannya. Xiao Fei tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Sepasang arwana merah itu adalah mat comblang kita. Kalau begitu, aku benar-benar tidak bisa memberikannya begitu saja. Tapi apa yang harus aku berikan kepada calon ayah mertuaku? Xiao Fei mengerutkan kening saat dia merenung. Tiba-tiba, matanya berbinar ketika dia memikirkan ide yang bagus. Bab 200, Kasih Sayang yang Mendalam. Xiao Fei memeluk Ling Qingsui dari belakang dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan menjual naga merah darah ini tidak peduli berapa banyak kamu membayarku. Saya akan membesarkan mereka dengan baik. Ini adalah bukti cinta kami." Ling Qingsui menganggukkan kepalanya dengan bahagia. "Tapi, aku masih harus menyiapkan hadiah untuk ayahmu." Xiao Fei menjawab, "Setelah beberapa saat, beri saya waktu untuk bersiap. Aku pasti akan memberi kejutan pada ayahmu." "Sebenarnya baik-baik saja. Ayahku tidak kekurangan apapun sekarang," Ling Qingsui berkata dengan lembut. "Ah, benarkah? Dia bahkan tidak kekurangan naga merah darah berkualitas tinggi." Xiao Fei bertanya sambil tersenyum tipis. "Itu tidak sama," kata Ling Qingsui tanpa ragu-ragu. "Selama itu adalah arwana yang bagus. Dia tidak akan merasa itu terlalu berlebihan tidak peduli berapa banyak kita yang memberinya. Tapi, bukankah kita setuju untuk menyimpan naga untuk darah kita sendiri?" Ling Qingsui tiba-tiba berhenti dan menatap Xiao Fei dengan heran. "Jangan bilang kamu bisa menemukan arwana merah yang begitu sempurna." Xiao Fei tersenyum misterius dan berkata, "Itu bukan tidak mungkin. Namun saya khawatir akan sedikit sulit menemukan pasangan sebesar ini, namun masih ada harapan untuk menemukan yang lebih kecil. Selain itu, selain lebih pendek dari pasangan ini, kualitasnya tidak akan kalah dengan mereka." "Benar-benar?" Ling Qingsui bertanya-tanya, terkejut. "Apakah aku akan berbohong padamu?" Xiao Fei terkekeh. "Tetapi kamu harus memberiku waktu, itu sudah pasti. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang arwana, ayah saya berbicara kepada saya setiap hari, jadi saya tahu sedikit tentangnya. Saya tahu arwana kelas atas seperti ini sulit didapat," kata Ling Qingsui sambil mengangguk. "Bagaimanapun, kamu bisa yakin." Xiao Fei tersenyum dan berkata, "Saat aku muncul, aku akan mengunjungi ayahmu resmi. Aku pasti akan memberikan hadiah bagus untuk pertemuan pertama kita." Ling Qingsui berkata sambil mengangguk gembira. Xiao Fei sudah punya rencana, jadi dia tidak menyebutkan hadiah itu lagi. Ibu Husi dan yang lainnya juga sengaja memberikan ruang untuk mereka berdua. Mereka keluar untuk membeli bahan makanan dan belum kembali. Setelah Xiao Fei dan Ling Qingsui bermesraan di rumah selama beberapa waktu, mereka memutuskan untuk pergi ke pantai bersama. Keduanya masih ingat kapan terakhir kali mereka pergi ke pantai, itu adalah pertama kalinya Xiao Fei berbicara dengan seseorang tentang masa lalunya di Angkatan Darat, dan itu juga pertama kali hati mereka begitu dekat. Pantai itu menjadi kenangan indah bagi mereka. Bergandengan tangan, mereka berjalan ke halaman. Xiao Fei tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar. Kendarai mobilku ke." Dengan itu, Xiao Fei berlari masuk ke dalam rumah dan memasuki garasi dari dalam villa. Suara putaran mesin terdengar, dan pintu listrik garasi perlahan terbuka. Ksatria 15 hitam murni mengeluarkan raungan pelan dan perlahan keluar dari garasi, berhenti di samping Ling Qingsui. Porsche 911 yang dikendarai Ling Qingsui di sebelah Knight 15 tampak seperti wanita mungil yang berdiri di samping pria super berotot. Ini adalah pertama kalinya Ling Qingsui melihat mobil Xiao Fei. Matanya yang indah dipenuhi dengan kepuasan, dan mulut yang seperti ceri sedikit menganga. Dia tidak menyangka Xiao Fei telah berubah menjadi SUV lapis baja yang mendominasi. Hanya ketika Xiao Fei menjulurkan kepalanya dan menemukan untuk masuk ke dalam mobil, dia sadar kembali. Dia segera berjalan ke kursi penumpang, membuka pintu, dan naik ke dalam mobil. Ling Qingsui telah menilai Xiao Fei sejak dia masuk ke dalam mobil. Sepertinya dia baru pertama kali bertemu dengannya. "Ruo Fei, ini kendaraan off-road bernilai puluhan juta. Kapan kamu menjadi begitu kaya?" Ling Qingsui bertanya. "Saya tidak mampu membeli mobil ini. Ini adalah hadiah dari orang lain." Xiao Fei tersenyum dan berkata, "Tetapi sebenarnya, saya tidak mengambil secara gratis. Saya memang membantu sedikit. Kau memberiku mobil mahal hanya karena aku menikmatinya." Ling Qingsui bahkan lebih terkejut lagi.
Siapa yang bisa begitu kaya? Xia Ruofei tidak ingin menyembunyikannya dari Ling Qingsui. Karena keduanya bersama, selama itu tidak melibatkan rahasia inti ruang petaroh, tidak perlu menyembunyikan hal-hal seperti mobil Ma Xiong. Anda pernah mendengar tentang Kaipan Hong Kong Ma Xiong, kan? Xia Ruofei tersenyum. Raja perhiasan Hong Kong, Ma Xiong dari grup Hang Feng. Ling Qingsui menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu sebenarnya kenal Ma Xiong yang super kaya? Dan kamu bahkan membantu? Bukan karena Ling Qingsui tidak mempercayai Xia Ruofei. Hanya saja beritanya terlalu mengejutkan. Itu membuatnya terasa tidak nyata untuk saat ini. Itu hanya kebetulan. Saya akan memberitahu Anda secara detail di masa depan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, bagaimanapun, kamu hanya perlu tahu bahwa meskipun pacarmu sangat pandai menghasilkan uang, aku tidak cukup baik untuk membeli kendaraan off-road senilai 10 juta yuan dalam waktu singkat itu. Kalau begitu aku lega. Ling Qingsui tersenyum dan berkata, saya pikir kamu pergi ke bank. Perhatiannya dengan cepat beralih ke interior mobil dan perlengkapannya. Tidak banyak mobil seperti ini di Tiongkok. Ling Qingsui berkata, dan mobilmu sepertinya telah dimodifikasi. Saya pernah melihat Night 15 di pameran mobil mewah, dan interiornya sangat berbeda dari Anda. Ya, Pak Ma tua menghabiskan banyak uang untuk modifikasinya. Dia berencana menyimpannya untuk dirinya sendiri, tapi dia memberikannya padaku nanti. Xia Ruofei berkata dan terus bertanya, Qingsui, apakah kamu menyukai mobil ini? Mengapa kamu tidak mengendarainya kembali? Saya pada dasarnya tidak memaksakan, dan saya sering menyimpannya di garasi. Saya tidak mau. Ling Qingsui memandang Xia Ruofei dengan geli dan berkata, gadis mana yang mengendarai mobil yang begitu mendominasi? Saya pikir saya akan mengendarai 911 saya saja. Xia Ruofei tertawa. Itu benar. Qingsuiku adalah gadis yang cantik. Tapi saat dia mengendarai mobil ini, dia langsung menjadi gadis tangguh. Kamu sangat menyebalkan. Ling Qingsui memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata. Mobil segera sampai di tepi pantai. Keduanya turun dari mobil dan berjalan-jalan di pantai sambil bergandengan tangan. Saat itu hampir malam, dan bayangan mereka panjang di bawah matahari terbenam, membentuk siluet yang indah. Itu masih batu yang sama. Keduanya mencakup satu sama lain dan memandangi laut tak berujung di depan mereka. Suara deburan ombak yang menghantam pantai terdengar di telinga mereka. Mereka diam-diam merasakan aliran waktu seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Ling Qingsui. Baru setelah langit menjadi gelap, mereka berdua kembali ke villa. Ibu Huzi dan yang lainnya telah kembali. Xia Ruofei kemudian memperkenalkan Ling Qingsui kepada Ye Lingyun. Ling Qingsui menyapa kamu Lingyun dengan ramah dan kemudian meraih tangan Lin Qiao untuk duduk di sofa di ruang tamu dan berbisik padanya. Ye Lingyun tentu saja berbahagia untuk Xia Ruofei dan bahkan diam-diam memberikan acungan jempol. Dengan sangat cepat, Ibu Huzi menyiapkan makanan mewah. Keluarga itu duduk mengelilingi meja dan menikmati makan malam yang menyenangkan. Saat makan, Ibu Huzi terus memasukkan makanan ke dalam mangkuk Ling Qingsui. Semakin dia memandang Ling Qingsui, semakin dia menyukainya. Ini adalah kegembiraan yang datang dari lubuk jantung. Setelah kematian Huzi, Xia Ruofei memperlakukan Ibu Huzi seperti anaknya sendiri dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Bukankah Ibu Huzi juga memperlakukan Xia Ruofei seperti putranya sendiri? Sekarang putranya telah menemukan pacar yang luar biasa. Sebagai seorang ibu, dia sangat gembira. Setelah makan malam, karena Ling Qingsui masih harus berkendara kembali ke kota, dia pamit setelah duduk beberapa saat. Xia Ruofei mengantarnya ke pintu dan mengingatkannya untuk mengemudi dengan hati-hati. Dia menyaksikan Porsche 911 oranye itu menghilang dari sebelum dia kembali ke villa sambil tersenyum.